bidang kebencanaannya gitu situ. Itu makna MPBI buat saya gitu. Bagaimana MPBI itu sebagai perkumpulan itu bisa membuat anggotanya bersinar gitu. Jadi kita justru ngelihat bukan MPBI-nya yang harus bersinar, tapi justru anggota-anggota MPBI-nya yang harus bisa berkiprah dan juga bisa memberikan kontribusi yang nyata gitu situ. Jadi di sini kita sangat senang sekali di era MPBI sekarang ada teman-teman yang ada di Siap Siaga, ada teman-teman di Mercy Corps, ada di seluruh stand-stand ini kayaknya ada bagian dari anggota-anggota MPBI di dalamnya ya gitu. Jadi bahkan dirijen panggung resiliensi pun ada orang MPBI gitu di situ. Kita kasih aplaus dulu dong buat Mbak Titi. Gitu. Jadi itulah yang memang maknanya kita sebagai pengurus MPBI adalah bagaimana anggota-anggota kita bisa bersinar gitu sudah. Seterusnya. Dan kemudian kita juga tentunya melakukan edukasi, literasi kebencanaan dan juga peningkatan kapasitas. Mungkin saya bahas yang sisi sebelah kanan teman-teman terlebih dahulu. Kita baru saja menyelesaikan bimbingan teknis online hampir 150 peserta dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur Indonesia untuk mencetak fasilitator-fasilitator Rencon. Ada beberapa di sini yang menjadi pesertanya, saya lihat juga. Dan juga bahkan di sini juga di mana ada teman-teman mentor juga ada di sini, mentor-mentor Renconnya, ada Pak moderatornya juga di sini dan juga para pesertanya ini. Jadi disinilah emang kita tertantang untuk bagaimana mencari strategi untuk bagaimana peningkatan kapasitas itu masih tetap berlangsung walaupun di masa pandemi. Di masa 2 tahun yang terakhir kan kita nggak bisa tatap muka gitu dan ada kesulitan dan juga kita mencari model yang paling tepat untuk melakukan training melalui fasilitas daring gitu online sehingga kita cari formulanya dan akhirnya muncullah 12 sesi online untuk fasilitator Rencon dan jujur saja ini sangat cukup berat ya gitu untuk mengorganisnya karena di satu sisi kita harus ngedesain agar peserta itu juga tidak menurun semangatnya dalam 12 sesi ini. Kita harus tetap menjaga ini tetap menarik. Seluruh narasumber dari ke-12 sesi ini adalah para piawai-piawai atau punggawa-punggawa kebencanaannya. Ada Pak Aam, ada Pak Rahmat dari BMKG, Pak Aam dari BNPB, Pak Puji, Pak Sugeng, Kang Ete. Ini kesempatan berharga untuk teman-teman yang mengikuti pelatihan ini karena memang expert-expertnya lah yang akhirnya kita dapat kesempatan untuk kita undang dan ini juga berkat dukungan dari BNPB gitu situ. Nah, semuanya ini dari kegiatan-kegiatan MPBI kita posting di YouTube-nya MPBI. Jadi apabila teman-teman ingin belajar lagi atau ingin tahu tentang kegiatan-kegiatan MPBI, silakan mengikuti, silakan follow, klik, like dan subscribe YouTube-nya Sekretariat MPBI. Di sana teman-teman bisa melihat full antara ngopi PB atau misalnya bimbingan teknis dan seterusnya. Sehingga apabila teman-teman tidak bisa mengikuti di Zoom-nya, mungkin bisa mengikuti dari YouTube-nya gitu situ. Dan juga terakhir kita sedang lagi kampanye bahwa ini mungkin ajakan buat teman-teman juga kita harus stop menyebut bencana alam. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya di tingkat global pun bencana itu adalah bencana. Tidak usah kita bawa-bawa alam. Gitu di situ. Bahwa bencana itu jangan kita salahkan alam gitu. Di YouTube-nya MPBI ada kampanye kita Stop Bencana Alam, yaitu adalah ajakan bahwa kita nggak membeda-bedakan antara bencana itu apakah bencana alam atau bencana non alam. Alam dan non alam itu adalah ancamannya. Atau misalnya kalau bahasa Inggrisnya hazards-nya lah yang menjadi natural hazards atau non natural hazards. Tapi kalau disaster
there are no natural disasters. Tidak ada namanya natural disasters di kamus kita gitu. Jadi disinilah yang mungkin kita sedang usahakan untuk luruskan bersama-sama gitu ya, bahwa kalau menyebutkan bencana adalah bencana alam. Kalau menyebutkan bencana adalah bencana. Tapi kalau misalnya, aduh masuk YouTube lagi ya itu ya. Aduh, mudah-mudahan bisa dihapus itu. Kalau misalkan alam adalah ancaman alam gitu ya. Gitu. Oke, terakhir apa ya slide-nya silakan. Oh ya, jadi dan langkah kita ke depan tentunya kita ingin menjadi knowledge hub gitu ya. Jadi sumber di mana ilmu kebencanaan itu muncul, hadir dan bisa dipelajari gitu ya. Melalui riset, studi dan lainnya. Adanya peningkatan kapasitas, tadi saya ngobrol sama Bang Anton, ada Mas Didik, gitu, sama Mas Yakubus dari WVI dan teman-teman SAFE. Kapan nih MPBI bikin training-training lagi gitu. Wah ini bensin juga nih gitu untuk kita, motivasi juga untuk kayaknya sesudah GPDRR ini kita mau mulai merintis lagi training-training untuk misalnya tentang early warning system atau misalnya PRBBK atau tentang hal-hal lainnya sehingga itu bisa mulai menggiatkan kembali atau memudahkan teman-teman untuk mengakses kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai non natural disasters, jadi adalah disaster saja. Gitu ya, untuk advokasi dan kampanye. Kita juga sedang mendampingi BNPB, Kemensos, dan juga Kemenko PMK, dan Bappenas juga untuk berbagai peraturan-peraturan setingkat menteri. Jadi juga apabila teman-teman ingin tertarik tentang apa aja sih yang sekarang sedang rame gitu ya di Kemendagri atau di Kemenkes, di Bappenas dan lain-lainnya, silakan masuk jadi anggota MPBI. Gitu. Untuk menjadi anggota MPBI sangat mudah, nanti bisa hubungi saya atau juga teman-teman di sini juga banyak yang menjadi anggota MPBI bisa mengarahkan. Kita ada form online dan juga ada iuran anggota setiap tahunnya. Tapi harapannya sih dengan semakin banyak orang-orang yang menjadi anggota MPBI, kita bisa saling berkembang bersama ya gitu, dan bisa berbagi sharing ilmu bersama. Lalu terakhir adalah mengenai kemitraan yang strategis dan juga penguatan institusi. Dalam artian kita ingin mendorong kolaborasi dengan teman-teman di tingkat forum-forum PRB, di tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga tingkat pusat. Kita ada gerakan PRBBK. Yang ini kita selalu sediakan informasi tentang apa saja sih info-info terkini tentang kebencanaan atau misalnya tentang ada publikasi baru, ada studi yang menarik gitu. Di situ kita usahakan untuk membuat teman-teman yang ada di jejaring gerakan PRBBK itu juga bisa tetap up to date dan juga bisa mendapatkan informasi yang mudah gitu situ. Mungkin ini slide terakhir saya, tapi ajakan terakhir itu adalah kita akan menyelenggarakan KN PRBBK berikutnya tahun ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita pingin membawa semangat tahun lalu tetap kita jaga di tahun ini. Semangat gotong royong, semangat keroyokan, semangat kolaborasi. Nanti kita akan informasikan lebih lanjut tentang KN PRBBK tahun 2022 seperti apa. Rencananya itu akan diadakan sebelum bulan PRB, mengikuti seperti kemarin. Jadi itu bulan PRB kan di bulan Oktober, tandanya hiruk pikuk dan kemeriahannya mungkin akan ada di bulan Agustus September mendatang gitu. Nanti kita mengajak teman-teman untuk menjadi baik itu mitra kita, lembaga pendukung, kolaborator dan seterusnya agar kita bisa bisa berkumpul dan juga bisa berbagi gitu. Mungkin demikian. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mas Anto, for sharing the lessons and how it's fundamental for all DM stakeholders and actors to synergize